Halo friends, kembali lagi di video review kali ini nih. Nah, jadi kira-kira di video review kali ini kita bakal bahas apa? Nah, tapi sebelum itu, kakak bakal ucapin terima kasih dulu nih untuk kalian yang udah ikut dalam video review kali ini. Mungkin ada yang sebelum kelas konsep nonton video ini atau setelah kelas konsep. Intinya terima kasih banget kalian udah join video review kali ini. Nah, di video review kali ini bakal membahas video review sebelumnya atau ngelanjutin deh video review sebelumnya. Nah, di video review sebelumnya kalian udah belajar transpose matrix dan juga jenis-jenis matriks nih. Sekarang kalian bakal masuk ke penjumlahan atau pengurangan matriks. Lebih tepatnya ke operasi matriks, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang bakal kita pelajari di operasi matriks ini? Nah, jadi, kalian bakal mempelajari bagaimana menjumlahkan serta mengurangkan matriks. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut deh. Nah, kira-kira kalau aku tunjukin 4 film, kira-kira mana nih film kesukaan kalian? Pasti kalian punya film kesukaan tersendiri kan? Oke, jadi kalian bisa pilih ya. Nah, misalkan aku bakal data nih suatu sekolah dengan video-video favoritnya masing-masing. Video film deh. Nah, jadi ini filmnya nih. Misalkan di perempuan untuk kelas 10 itu ada 4 orang yang menyukai Barbie dan ada 5 orang yang menyukai Ngeri-Ngeri Sedap dan yang 8 orang menyukai KKN. Sedangkan kelas 11 itu yang nyukain Barbie ada 6 orang, Ngeri-Ngeri Sedap ada 4 dan KKN ada 7. Sedangkan untuk kelas 12 itu 7 orang suka Barbie, 2 untuk yang nyuka Ngeri-Ngeri Sedap dan KKN ada 8 orang. Sedangkan untuk laki-lakinya di kelas 10 Barbie itu ada yang nyukain 3 orang nih. Jadi 3 orang nyukain Barbie, habis itu Ngeri-Ngeri Sedap juga 3 orang, 2 untuk KKN. Nah, sedangkan untuk kelas 11-nya itu KKN-nya ada 2 juga, nah Ngeri-Ngeri Sedapnya ada 6 dan Barbie-nya ada 4. Sedangkan untuk kelas 12 itu Barbie-nya ada 6, Ngeri-Ngeri Sedapnya ada 6 juga dan KKN-nya ada 2. Nah, itu kira-kira data nih dari seluruh siswa yang ada di suatu sekolah. Jadi siswa SMA Kolon nih. Nah, kira-kira aku nggak bakal pisah nih. Aku mau data secara keseluruhan. Data film favorit siswa SMA Kolon. Nah, jadi gimana tuh teman-teman kalau aku mau data? Betul banget. Nah, jadi kakak sisa tambahin tuh kelas 10 dari perempuan dan laki-lakinya. Kakak tambah nih, karena kakak nggak mau lagi pisah antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, jadi Barbie kita sisa tambahin 4 tambah 3. Jadi yang menyukai Barbie atau film Barbie untuk seluruh sekolah itu ada 7 orang. Betul banget. Nah, kalau ngeri-ngeri sedap gimana nih? Untuk kelas 10 dulu deh. Oke, berarti ini sisa tambah dengan ini kan, berarti 8. Betul. Jadi kalian boleh pause dulu, habis itu boleh isi-isi sendiri, nanti kita cocokin jawaban. Oke, kita lanjut. Berarti KKN untuk kelas 10 berarti 8 tambah 2 berarti 10. Habis itu kelas 11 itu dia Barbie 6 tambah 4. Nah, berarti dia ada 10. Habis itu ngeri-ngeri sedap untuk kelas 11 itu dia 4 tambah 6 berarti dia adalah 10. Habis itu KKN lagi nih, kita tambah tuh 7 tambah 2 berapa? Betul 9. Habis itu untuk kelas 12 untuk yang suka Barbie 7 tambah 6 berarti ada berapa? Betul, bakal ada 13. Habis itu untuk ini ngeri-ngeri sedap itu 2 tambah 6 berarti ada 8. Habis itu 8 tambah 2 itu adalah 10. Oke, berarti kita udah dapat nih semua data film favorit siswa SMA Kolan. Jadi kita campur tuh antara perempuan dan juga laki-lakinya. Nah, sadar nggak sih co-friends ternyata perhitungan total siswa tadi sama juga dengan konsep penjumlahan pada matriks. Nah, jadi secara tidak sadar kalian udah nambahin atau melakukan penjumlahan pada matriks. Nah, kalau gitu secara spesifik harus kita bahas dulu nih. Kira-kira pembelajaran operasi penjumlahan pada matriks itu gimana ya? Nah, misalkan kita ambil data tadi tuh, tentang data perempuan untuk semua kelas di SMA Kolen yang menyukai beberapa film. Begitu juga dengan data laki-lakinya. Kita coba buat dia dalam matriks, teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya, kalian boleh pause dulu dan coba nih, buat matriksnya nanti cocokin jawaban. Oke, kita lanjut. Misalkan matriks si perempuannya bakal kita simbolin jadi matriks A gitu ya, teman-teman. Ini cuma simbol nih, boleh juga yang lain. Nah, berarti kita sisa buat tuh. Ini bakal jadi apa? Betul, jadi kolom. Berarti kita buat 4, 6, 7. Nah, habis itu yang ini sama kolom berikutnya. Berarti dia 5.
4, 2. Nah, habis itu lanjut lagi deh. Di sini KN-nya berarti 8, 7, 8. Gitu. Jadi deh. Nah, sekarang matriks untuk laki-lakinya sama ya. Kita simbolin aja jadi P gitu. Nah, berarti dia 3, 4, dan 6. Habis itu 3, 6, 6. Kemudian 2, 2, 2. Nah, jadi deh matriks A dan B-nya. Sekarang kita coba lihat nih teman-teman. Nah, kira-kira matriks A ditambah matriks B. Nah, sebenarnya penjumlahan matriks ini sama juga dengan cara kita tadi menjumlahin berapa seluruh total siswa di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang nyukain film Barbie, Ngeri-Ngeri Sedap, dan juga KKN. Nah, kita coba deh. Nah, untuk penjumlahan matriks itu teman-teman gampang aja nih. Nah, di mana sama seperti penjumlahan di kolom tadi, kalian sisa menjumlahin yang seletak. Nah, gimana tuh Kak yang seletak? Berarti yang sama. Yang misalkan seletak itu berarti dia harus ada pada baris 1 kolom 1, maka dijumlahin juga dengan baris 1 kolom 1. Berarti ini 4 tambah 3. Nah, berarti berapa teman-teman? Betul banget, 7. Nah, dan itu dilakukan secara terus-menerus tuh. Nah, kemudian 5 tambah 3, nah 8 tambah 2, habis itu 6 tambah 4, 4 tambah 6, kemudian 7 tambah 2, dan secara terus-menerus. Berarti kita sisa dapatin tuh 5 tambah 3, 8. Nah, kemudian 8 tambah 2, 10. Nah, habis itu 6 tambah 4 juga 10. 4 tambah 6 juga 10. Nah, 7 tambah 2, nah betul dia adalah 9. Habis itu tambah 6, itu adalah 13. 6 tambah 2 adalah 8. Dan 8 tambah 2 adalah 10. Nah, kalau kalian perhatiin, nah ini nih, teman-teman, kalau kalian perhatiin matriks ini, itu sebenarnya sama dengan hasil penjumlahan kita sebelumnya, di mana kita dapat 7. Nah, sama dengan penjumlahan sebelumnya nih, di mana kita dapat 7, 8, 10, dan 10, 10, 9, 13, 8, 10 nih. Kita lihat ya, sama nggak ya? Nah, 7, 8, 10, 10, 10, 9, 13, 8, 10. Nah, jadi sebenarnya gitu nih, conference cara jumlahin matriks, itu kalian sisa jumlahin yang seletak. Nah, coba kita ke contohnya nih. Kira-kira ini hasil penjumlahannya berapa nih, conference? Kalian boleh langsung anotasi ya. Anotasi. Kalian kerja pause dulu deh videonya, kemudian kalian kerjain nanti cocokin jawaban nih. Oke, lanjut. Nah, berarti ini kan sisa dijumlahin kan negatif 1, 2. Nah, ini nih. Kita sisa jumlahin kayak gini. Berarti ini negatif 1 kita tambah 5. Nah, habis itu ini lagi 3 tambah 6. Nah, kemudian 2 tambah 7. Nah, habis itu 4 kita tambah dengan 9. Nah, kita sisa tambah, dapatnya yang mana? Betul, negatif 1 tambah 5 itu adalah 4, 3 tambah 6 itu adalah 9, habis itu 2 tambah 7 itu adalah 9 juga, 4 tambah 9 itu adalah 13. Nah, good nih. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita coba yang lain nih, conference. Nah, gimana kalau yang ini? Kita sisa jumlahin lagi ya, berarti B. Nah, berarti kita kebalikannya nih, sekarang 5 tambah negatif 1, itu juga sama dengan 5. Nih, 5 tambah dengan negatif 1. Habis itu 6 tambah 3. Nah, habis itu 2, 7 tambah 2. Nah, kemudian 9 tambah 4. Very good. Nah, berarti nanti kita dapatin tuh conference. Kalau misalkan 5 tambah negatif 1 itu sama juga dengan 5 kurang 1. Berarti ini adalah 4. Nah, 6 tambah 3 itu adalah 9. Habis itu 7 tambah 2 itu juga 9. 9 tambah 4 itu adalah 13. Wah, kira-kira ada perbedaan nggak atau ada persamaan nggak dari sebelumnya? Betul. Nah, ternyata hasilnya sama nih. Ternyata kalau A tambah B itu sama juga dengan B tambah A nih, conference. Nah, jadi kita coba lihat dulu nih. Nah, kira-kira kalau A tambah B itu sama dengan B tambah A. Betul. Jadi benar banget ya. Jadi kalau misalkan A tambah B itu sama juga dengan B tambah A. Ternyata pada penjumlahan matriks itu bersifat komutatif nih, teman-teman. Jadi boleh dibalik. Dibalik-balik aja tuh. Boleh banget. Nah, kalau yang ini, conference gimana? Oke, sama aja ya. Berarti ini juga benar nih. Boleh dibalik nih conference kalau penjumlahan. Boleh.
B tambah C dulu, atau boleh A tambah B dulu. Pasti hasilnya bakal sama juga kok. Oke, sekarang gimana kalau misalkan ada matriks A dan matriks B seperti ini? Oke, kita coba jumlahin ya. Nah, berarti kalau kita jumlahin tuh, nah berarti yang seletak dulu ya, negatif 1 kita tambah dengan 1, habis itu ini 3 dengan 3 berarti 3 tambah 3. Nah, habis itu 2 dengan 2 berarti 2 tambah 2. Nah, habis itu 4 tambah 4. Waduh, kalian mungkin lihat nih kok friends, ada hal yang janggal ya, kira-kira apa tuh? Oke, betul banget. Nah, jadi hal yang janggal itu adalah yang di sini. Ternyata 2 dengan 0 ini nggak ada temennya nih teman-teman. Kok bisa gitu sih? Nah, jadi kira-kira ini bisa dijumlahin atau enggak? Betul banget, nggak bisa karena ini nggak ada temennya nih kok friends. Dia nggak ada yang seletak di matriks A. Nah, maka dari itu kok friends, penjumlahan dua matriks dengan ordo yang berbeda itu bakal tidak bisa dilakuin teman-teman. Jadi penjumlahan atau pengurangan matriks hanya berlaku pada matriks yang berordo sama. Jadi kalau ordonya nggak sama nggak boleh dijumlahin ya. Contohnya itu tadi, ini kan ordonya 2 kali 2 kan. Nah, ini tuh ordonya 2 kali 2 nih yang ini. Nah, 2 kali 2. Nah, sedangkan ini ordonya berapa? Betul, 2 kali 3. Nah, jadi ada perbedaan nih. 2 kali 2 ini nggak sama dengan 2 kali 3. Nah, makanya dua matriks A dan B ini nggak bisa kita jumlahin karena ordonya nggak sama. Jadi ingat lagi ya syaratnya penjumlahan dan pengurangan ordo. Sorry, pengurangan ordo. Jadi salah deh. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks itu ordonya harus sama nih teman-teman. Oke, kita coba ke pengurangannya dulu ya. Berarti misalkan kalau kita punya pengurangan nih. Nah, sebenarnya pengurangan dan penjumlahan matriks itu hampir sama aja nih teman-teman. Jadi kita juga sama. Kalau di pengurangan, kita kurangin yang seletak. Nah, berarti ini kita punya negatif 1. Nah, ini yang seletaknya dengan 5, berarti kurang dengan 5. Nah, habis itu 3 kita kurang dengan yang seletaknya adalah 6. Habis itu 2 dengan negatif 7. Habis itu 4 dengan negatif 9. Nah, berarti nanti kita dapat negatif 1 kurang 5 itu adalah negatif 6, 3 kurang 6 itu adalah negatif 3, negatif 2, sorry, 2 kurang 7 itu adalah negatif 5. Nah, habis itu 4 kurang 9 itu adalah negatif 5. Berarti nanti kita dapat jawabannya adalah yang A. Jadi sama ya. Nah, kita lanjut coba ke soal berikutnya nih. Kira kalau kita balik sekarang, B kurang A. Kira-kira sama nggak ya? Nah, kita coba ya. Berarti ingat, B kurang A. Berarti 5 kurang negatif 1. Gitu kan. Habis itu 6 kurang 3. Berarti 6 kurang 3. Habis itu 7 kurang 2. Berarti 7 kurang 2. Habis itu 9 kurang 4. Nah, betul. Nah, sekarang berarti 5 kurang negatif 1. Itu sama juga dengan 5 tambah 1. Berarti dapatnya 6. Di situ 6 kurang 3 adalah 3. 7 kurang 2 adalah 5, dan 9 kurang 4 adalah 5. Wah, ternyata kalau kalian perhatiin, hasil dari A kurang B itu berbeda dengan B kurang A. Artinya apa? Kita lihat di sini nih, kalau friends, di selanjutnya. Nah, di konsep dat nih, kira-kira benar atau salah kalau misalkan aku katain A dikurang B sama dengan B kurang A. Oke, good. Salah ya. Jadi, kasusnya untuk pengurangan itu tidak bersifat komutatif nih teman-teman. Atau A kurang B itu tidak boleh sama dengan B kurang A. Atau dia tidak sama nih. Artinya kalian nggak boleh balik-balik kalau misalkan dia adalah pengurangan. Oke, jadi berbeda dengan penjumlahan tadi, kalian boleh balik-balik tuh penjumlahannya. Tapi sekarang kalau dia pengurangan nggak boleh. Jadi kalau A kurang B, itu mutlak A kurang B. Nggak sama kalau misalkan dia B kurang A. Nah, sekarang selanjutnya nih. Misalkan kakak punya A, matriks A ditambah dengan matriks 0, gitu kan. Ini adalah matriks 0. Nah, matriks 0, kira-kira matriks 0 itu isinya apa? Ya, semuanya berisi bilangan 0 ya. Nah, berarti kalau A plus 0 itu plus 0 plus matriks 0 itu sama dengan matriks A. Benar atau salah? Benar ya. Jadi kalau berapapun ditambah 0 hasilnya tetap dirinya sendiri nih teman-teman. Maka matriks A ditambah dengan matriks 0 itu sama juga dengan matriks A. Oke, kita coba lihat pembuktiannya ya. Misalkan kayak gini nih.
Nah, jadi kalau minus 1 tambah 0, ya minus 1. Habis itu 3 tambah 0, ya 3. 2 tambah 0, ya 2. 4 tambah 0, ya 4. Nah, berarti ini sama juga dengan matriks A. Nah, artinya matriks A ditambah matriks 0 itu sama juga dengan matriks A itu sendiri. Oke, sekarang kira-kira kalau matriks A tambah dengan negatif matriks A, itu hasilnya apa nih, teman-teman? Betul, pasti 0. Karena kenapa? Kita bisa buktiin nih, teman-teman di sini. Nah, berarti kalau misalkan matriks A ditambah negatif matriks A, nah gitu kan, berarti itu sama juga dengan matriks A dikurang matriks A. Nah, berarti negatif 1, nah dikurang negatif, dikurang 1 gitu kan. Nah, ini udah dibuat negatif ya, berarti kita sisa jumlahin tuh teman-teman, tambah 1. Habis itu, nah ditambah negatif 3. Nah, kemudian 2 ditambah negatif 2, habis itu, nah ini aku lurusin dulu deh supaya lebih bagus nih. Nah, lanjut ke 4 ditambah negatif 4. Nah, kalau kalian tambahin negatif 1 tambah 1 itu 0, 3 tambah negatif 3 juga 0, habis itu 2 tambah negatif 2 juga 0, kemudian 4, nah ditambah negatif 4 juga 0. Berarti kalau 0, 0 gini, itu disebut matriks 0. Jadi kalau A plus negatif matriks A, itu berarti dia dapat matriks 0 ya. Oke deh. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan Kakak punya nih A plus B transpose itu bakal sama dengan A transpose ditambah B transpose. Benar atau salah? Oke, benar ya. Kita coba lihat ke pembuktiannya deh. Oke, jadi kita buat dulu. Kita jumlahin dulu berarti. Yang ini dulu kan. Berarti kita tambahin dulu A plus matriks B. Kemudian ditransposkan. Berarti A tambah B dulu. Kita cari A tambah B dulu. Berarti A tambah B itu negatif 1 tambah 5 itu berarti 4. Habis itu 3 tambah 6 itu adalah 9. Habis itu 2 tambah 7 itu adalah 9. Kemudian 4 tambah 9 itu adalah 13. Oke, kemudian kita coba transposkan nih teman-teman. Oke, nah berarti A tambah B kita coba transposkan. Nah, berarti kalau kita transposkan, berarti ingat, transpos itu baris jadi kolom. Nah, berarti dia adalah 4. Jadi 9, kemudian apalagi 9, 13. Betul banget. Nah, selanjutnya kita lihat nih, teman-teman. Kalau misalkan dia A transpos ditambah B transpos, kira-kira benar-benar sama nggak atau tidak nih? Nah, oke, kita buat A transposnya dulu deh. Nah, berarti kalau A transposnya itu baris berubah jadi kolom ya. Berarti negatif 1, 3, habis itu 2, dan 4. Habis itu B transpos lagi. Nah, berarti dia adalah 5, 6, kemudian 7, 9. Betul. Nah, kemudian kita jumlahin nih. Misalkan A transpos kita tambah dengan B transpos. Nah, berarti kita nanti dapat negatif 1 tambah 5 itu tetap 4, habis itu 2 tambah 7 itu 9, habis itu 3 tambah 6 itu 9, 4 tambah 9 itu 13. Nah, ternyata sama nih teman-teman. Kalau kita jumlahin dulu, baru kita transposkan, sama juga dengan kita transposkan dulu, baru kita jumlahin. Nah, jadi sebenarnya sama. A plus B transpos itu sama juga dengan A transpos ditambah dengan B transpos. Nah, kakak bakal coba buat sifat penjumlahan matriks ini secara keseluruhan. Kita rangkum ya. Nah, ternyata jumlahan matriks itu adalah bersifat komutatif, yaitu A plus B itu sama juga dengan B plus A. Nah, kemudian juga dia bersifat asosiatif nih teman-teman, di mana A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kemudian invers penjumlahannya juga sama. Jadi kalau A plus 0 itu sama dengan 0 plus A sama dengan A. Nah, identitas penjumlahannya juga, matriks A ditambah negatif matriks A itu sama dengan matriks 0. Kemudian transpos jumlah dua matriks itu sama jika A tambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Gimana nih? Mantap ya video review kali ini. Nah, jadi kalian udah bisa nih nentuin hasil operasi penjumlahan atau pengurangan pada matriks. Serta udah ngetahuin ya sifat-sifat dari penjumlahan maupun pengurangan dari matriks. See you, co-friends, di video review berikutnya. Bye-bye.